Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Code 165. Masih bersama saya. Kita di sini akan belajar lagi bagaimana caranya untuk membuat sekarang adalah membuat fitur basic login dan register dengan menggunakan Flash RESTful. Jadi di video sebelumnya kan sudah kita belajar bagaimana caranya untuk authentication dasar dengan JWT. Sekarang di sini saya akan mencoba untuk merefreshment pemahaman teman-teman terkait dengan bagaimana cara menyimpan data ke dalam database, yaitu register user, kemudian bagaimana caranya untuk mengenerate token setelah user login di sistem kita. Kebutuhannya apa aja yang kita butuhkan? Di sini saya akan membuat environment kembali ya, environment baru, kemudian kita akan menginstal library Flash kembali, Flash RESTful, Flash Cores, Flash SQL Alchemy, dan PyJWT. Bagaimana workflow-nya, yaitu user akan register, data-data register user akan tersimpan di dalam database. Kemudian user akan login di mana akan dicocokkan data-data user yang login tersebut dengan data-data yang tersimpan di dalam tabel database. Kemudian setelah user login akan tergenerate token baru untuk user dalam mengakses endpoint yang diprotect. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja praktik ke codingannya. Tapi sebelum saya coding, nah, saya akan membuat project baru ya. Ya, di sini saya akan membuat project baru, mungkin namanya adalah blog. Oke, blog ya. Silakan masuk. Kemudian buka terminal code di dalam path folder blognya atau projectnya teman-teman. Di sini yang pertama ya, kita akan membuat environment baru namanya Python main env. Ketikkan Python main env env, nama environmentnya misalnya bebas ya. Saya di sini contohnya env ya. Setelah kita membuat environment baru ini, jangan lupa untuk masuk ke dalam environment env-nya ya guys. Oke, ini setelah kita membuat environment baru, di sini ada folder ya, folder environment kita. Jangan lupa ya teman-teman ya, untuk masuk dulu nih sebelum install apapun. Cara masuknya adalah gampang, ketikkan nama environment foldernya env ya, garis miring apa ya, garingnya garing scripts garing activate. Nah, tada, kita sudah masuk ke dalam environment yang telah kita buat, yang tandanya adalah begini ya, ada nama environmentnya. Kemudian baru teman-teman bisa menginstal library yang butuhkan, yaitu di sini saya akan menginstal pip install Flask. Kemudian lanjut kita akan menginstal, biar rapi ya, biar bersih ya, kita menginstal pip install Flash RESTful. Kemudian saya di sini akan menginstal pip install course ya, Flash course. Kemudian setelah ini SQL Alchemy, pip install Flash SQL Alchemy. Habis itu yang terakhir adalah menginstal PyJWT, pip install PyJWT untuk generate token. Oke, sudah terinstall. Coba kita lihat dulu ya, apa saja yang ada di sini. Kita sudah menginstal Flash, Flash Core, Flash RESTful, Flash SQL Alchemy, dan terakhir adalah PyJWT. Ini cara kita untuk melihat library yang telah terinstall di environment env. Nah, saya biasanya mengenerate file baru untuk memindahkan ekstensi atau library yang baru saja saya install dengan cara pip priest. Ini memudahkan saya dalam menginstal ekstensi ketika di deploy di server atau production ya. Requirements.txt. Nah, ini requirement.txt ya. Jadi sini isinya adalah library yang baru saja kita install. Oke, silakan teman-teman buka code editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Pastikan di dalam projectnya teman-teman nih ya, masuk ke project block ya. Oke, di sini kita sudah menginstal library, sudah membuat environmentnya. Di sini, oke, baik, kita lanjut ke codingan. Pertama saya akan membuat file namanya app.py. Oke, pertama kita adalah, ini jangan lupa saya besarkan dulu biar enak kelihatannya. Oke, saya akan mengimport Flash
library flash dan kawan-kawannya ya. Pertama adalah kita import flash. Saya butuh juga request dari library flash ini, make response mungkin, sama JSONify yang sangat perlu. JSONify ya. Kemudian kita menginstal flash RESTful API ya, import resort sama API. Kemudian saya ingin menginstal flash course course, kemudian flash SQL Alchemy, yang lupa yang penting banget SQL Alchemy. Yang terakhir adalah JWT. Saya akan memisahkannya ya dari teknik atau gaya importnya. Import library pendukung ya. Sini saya import JWT, kemudian saya perlu OS, kemudian saya perlu date time ya. Oke, lanjut. Setelah itu saya akan menginisialisasi objek flash dan kawan-kawan. Di sini saya bikin variabel namanya app flash buka kurung name. Kemudian di sini ada API untuk isi. Kemudian kita akan menginisialisasikan flash RESTful-nya. Panggil API, sudah kita import di flash RESTful, parsing app di dalam parameter API. Kemudian jangan lupa database-nya yaitu SQL Alchemy, parsing app. Salah. App. Oke, kemudian adalah course ya. Course yang diparsing adalah parameter app. Kemudian setelah itu saya akan mengkonfigurasi database. Nah, konfigurasi database ini kita akan meng-create file db.sqlite ya di dalam project folder kita. Bagaimana caranya? Pertama kita buat dulu file name, variable file name sama dengan os path dir name os.path.abspath, yaitu file ya. Kita buat di sini database sama dengan SQLite -2 / 3 kali plus os.path.join file name. Nama filenya adalah db.sqlite ya nama filenya. Baru kita parsing di app.config ya, di database URI-nya ya, data SQL kemi ini config, kita konfigurasi di sini ya, parsing file database-nya di konfigurasi SQL Alchemy-nya, database URI sama dengan database. Nah, setelah itu kita membuat model skema database ya, model database untuk autentikasi login register ya. Pertama adalah kita bikin kelas namanya auth model. Sini kita parsing turunan dari db.model database SQL Alchemy-nya. Kita bikin misalnya ada beberapa user ya. Kita bikin ID yaitu ID-nya adalah primary key. Kita akan membuat dia sebagai primary key. Caranya adalah db.column db.integer, karena primary key itu key ya, number ya, berupa number. Jangan lupa primary key sama dengan true. Di sini ada username-nya db.column karena username itu kan berupa string ya, kita bikin string misalnya 50 ya, terserah bebas ukuran karakternya atau stringnya berapa, mau 50 mau 100. Di sini ada password. Nah, di sini saya passwordnya, di sini kan saya di video tutorial ini saya tidak akan memprotek passwordnya dengan encoding, passwordnya dengan database encoding kayak apa ya namanya, encoding library encoding lainnya ya. Di sini saya akan pure passwordnya kelihatan gitu ya, nggak di enkripsi ya.
db.string ya, pure ya, misalnya passwordnya 100 nih. Ini sebagai pembelajaran aja sih. Teman-teman bisa mendevelop sendiri passwordnya itu di enkripsi dengan library enkripsi atau encoding lainnya. Bisa juga pakai JWT, mungkin base64, bisa menggunakan apa ya, saya lupa, bit decrypt apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google. Nah, ini sudah saya bikin out modelnya. Kemudian saya akan membuat skema. Sini saya akan membuat skema model untuk bloknya ya. Model blok namanya. Yaitu kelas misalnya blok model db.model. Di sini kan di sini kita akan membuat artikel gitu kan, blok yang ada artikel-artikel tulisannya tuh bisa berupa ID-nya kan, ada ID-nya tuh. ID-nya seperti biasa kita akan membuatnya sebagai primary key ya. Key. Terus kemudian di sini ada judul artikel db.column. Kalau judul kan enggak terlalu panjang ya, biasanya ya berupa string, mungkin panjangnya 100. Kemudian di sini ada konten atau isinya ya, guys. Konten ini adalah db.column. Di sini panjang kan? Pasti panjang tuh. Kita pakai db.text unlimited lah. Terserah berapapun panjang karakternya atau panjang kalimatnya atau panjang katanya. Kemudian terakhir di sini adalah penulis ya. Penulisnya siapa? Biasanya berupa nama, bisa nggak terlalu panjang sih. Paling kita kasih 50 aja sih. Cukup lah ini. Kemudian kita create model database-nya ke dalam file db.sqlite dengan cara db.createAll. Nah, nanti ketika aplikasi app.py ini dijalankan akan terbuat file namanya db.sqlite di project kita. Nah, setelah itu kita save dulu. Lalu saya di sini akan membuat routing endpoint ya. Endpointnya, alamat-alamat API, routingnya, class routingnya. Pertama saya akan membuat untuk routing authentication ya, kasih login sama registernya. Saya akan membuat kelas pertama register dulu ya, register user. Sini panggil resort dari flash RESTful untuk sebagai turunan kelasnya. Kemudian kita di sini panggil devpost. Jadi kita di sini akan memposting data kan, akan memposting data dari front end ke backend kita, yang mana kemudian data tersebut akan disimpan di dalam database ya. Kita akan posting data dari front end. Nah, gitu dah ya. Untuk disimpan ke dalam database. Oke. Di sini ketika user daftar kan akan mendaftarkan username sama password kan. Oke, kita buat variabel baru namanya username. Nah, jadi di form di front end-nya itu kita akan menggunakan tipe form di multipath form ya. Jadi ini register user ini akan menerima request data berupa multipath form ya. Jadi ketika teman-teman main HTML nih, di tag form itu kan ada kan jenis tab-nya apa? Multipath form kayak gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya, seingat saya. Oke, kita bikin username sama dengan kita butuh request dari library Flash, kemudian form multipath-nya ya. Kita akan mengget data multipath form, kemudian get. Nah, ini nama formnya username ya, harus sama dengan form yang di front end-nya. Kemudian begitu juga dengan password. Request sama dengan request.form.get password. Nah, ini setelah didapatkan, oke. Kita cek ya. Cek apakah username dan password ada gitu kan. Apakah ada atau enggak gitu kan.
cek if nggak boleh kosong lah istilahnya, username dan password and password. Nah gini, teman juga bisa mengecek kan ini nggak boleh kosong ya. Kalau dia kosong dia tidak akan menulis data ke dalam database ya. Nah ini, oke, if username dan passwordnya ada, maka kita akan tulis data ke db.sqlite. Gimana caranya? Pertama kita panggil dulu, yang akan kita tulis adalah out modelnya ya, username sama passwordnya ya. Out modelnya taruh ke sini, tulis data autentikasi kan namanya ini, login dan register ya, out model, buka kurung. Nah di sini kan ada dua tuh, username sama password. Kalau ID ini akan tergenerate secara otomatis. Oke, ketikkan username sama dengan username-nya itu yang ini ya, username ini ya. Nah ini, atau saya bedakin aja ya, data gini, data username sama data, biar membedakan supaya nggak bingung sih. Data username-nya di sini saya ganti ya biar lebih memudahkan teman-teman. Data username, data U-nya gede ya, mohon maaf guys, nggak lihat saya. Nah di sini jadi username-nya itu ngacu sama skema yang ini. Kalau data username mengacu sama request form-nya, data request form. Kemudian di sini ada dua, di sini kan parameternya sama password ya. Password sama dengan data password. Oke. Setelah itu baru kita, ini jangan lupa buatkan variabel namanya misalnya model sama dengan model auth ya, post ya, model auth gitu ya nama variabelnya, terserah mau apapun. Saya kadang-kadang rada bingung untuk memilih nama variabel tuh yang enaknya kayak gimana ya. Jadi silakan dikreasikan. Jadi kita akan simpan database-nya model auth. Di sini kita akan simpan database-nya dengan cara db.session.add. Nah, jadi DB dari yang di sini tuh ya, DB ini dipanggil di sini. Jadi cara nyimpennya db.session.add model auth di sini ya. Jangan dah bilang model auth, data model ya. Data modelnya diparsing ke sini, kemudian db.session.commit. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, sip. Setelah ditulis datanya, kemudian return, kita berikan respon. Setelah user menginputkan username sama passwordnya, akan muncul pesan seperti ini, message registrasi berhasil dengan kode 200 success code ya. 200 itu menandakan success code ya, untuk kode statusnya aja sih. Kemudian ini kita setelah register user, mungkin kita perlu untuk membuat lagi satu routing class lagi untuk login ya. Untuk loginnya apa? Di sini kita akan membuat kelas routing untuk autentikasi, tapi yang sekarang yang login ya. Kita bikin kelas login user sama kayak tadi ya, resort t2 biar enak, dev post sama kayak tadi. Kita login itu berarti kan posting data kan. Oke, kita ke posting data dari front end dengan type form multipath ya, tetap multipath ya. Self titik 2. Di sini sama seperti tadi, data username untuk login ini ya. Jadi ini kan udah beda kelas ya, kelas register sama kelas login user. Jadi data username ini ya miliknya ini kalau dia berada di sini ya. Jadi yang ini itu nggak sama ini. Oke, paham ya? Ini teman-teman harus
mungkin mengulas lagi masalah materi OOP-nya ya. Oke, data username sama dengan butuh request .form .get. Ini adalah username. Kemudian data password request .form .get password. Oke. Nah, di sini oke, setelah itu kita Oke, sekarang kita klikkan registernya ya. Sekarang query, kita lakukan query matching. Sekarang kita match apakah username yang dipegang itu sama dengan yang telah tersimpan di dalam database. Query dengan cara kita query matching ya, matching kecocokan data. Sama adalah query sama dengan auth model ya, auth model dot query dot misalnya get once ya, get once kalau nggak salah. Nah, begini teman-teman. Oke. Nah, jadi ini di dalam konsepnya untuk SQLite ini ketika kita query.all ini berarti query ini akan berbentuk data list ya. Outputnya berupa data list ya. Dia akan mengquery tuh dalam bentuk list. Nah, karena di sini kan kita harus mencocokkan sesuatu nih. Misalnya ada 10 user nih yang ada daftar. Jadi kalau usernya mendaftarkan satu aja username-nya gitu kan, melogin gitu kan harus mengecek dulu kan apakah username atau password ini sudah terdaftar di database itu. Biasanya saya di sini menggunakan mungkin username aja ya, contoh aja ini sebagai contoh ya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan lebih jauh lagi ya. Ini saya hanya memberikan basics yang paling basic ya. Misalnya if misalnya if dulu ya, if data username in misalnya query, di sini query. Nah, jadi di sini saya akan mengambil satu datanya saja ya. Kita akan mengambil salah satu datanya, bisa berupa data string ya untuk mencocokkan. Nah, gimana cara mencocokkan datanya? Wait dulu sebentar ya. Ini saya query dulu ya, satu aja ya contohnya. Kita akan ngambil satu data indeks yang pertama ya. If data username in query ya, query dot username. If mohon maaf salah. Nah, ini nggak usah nol aja, sebaiknya kita query. Sebentar, sebelum kita query saya ingin gini deh. List comprehension ya namanya. Misalnya data for data in auth model data dot username for data dot oke, tada data server.
Data not. Sini data dot username ya. Nah, udah bisa ini teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi ini saya akan membuat mengiterasi ya di sini. Akan iterasi auth model, karena auth model ini adalah uh, list ya, array gitu kan. Jadi kita harus ambil satu-satu, cocokin. Jadi ini konsep dari QW ya kalau nggak salah ya. Jadi ambil data satu-satu, cocokin dengan username, ambil cocokin database-nya itu. Gitu sih basicnya. Setelah itu jangan lupa kita if data username in query ya. Nah, gini sih query dasarnya, ini basic banget ini. Mikir banget sih sebenarnya. Oke, data username in query, oke. Maka sini kita munculkan respon Anda berhasil login gitu kan. Message login sukses. Nah, gini ya. Kalau salah, kalau dia nggak benar, kalau dia gagal login ini ya, kita kasih dia message login gagal, silahkan coba lagi. Gini ya teman-teman ya, semoga nggak ada error ya. Nah ini kalau sukses ini ya, kalau login sukses, ini kalau login gagal. Oke, setelah itu kita buatkan inisiasi API-nya, inisiasi resource API-nya, api.add resource. Jadi kan ada dua kelas routing ya, register sama login user. Pertama saya register dulu nih, register sini, kemudian API sini register, alamatnya ini endpointnya ya, alamat URL-nya itu namanya API register, kemudian metodenya adalah karena di sini post ya, kita akan memposting data ya dari front end-nya. Kemudian kita add result lagi untuk kelas yang kedua, yaitu login user dengan alamat API garing login dengan metodenya adalah sama seperti yang di atas, yaitu post. Kemudian kita jalankan aplikasi app.py-nya dengan cara if name sama dengan main t2 app.run debug sama dengan true. Oke, setelah itu kita buka terminal lalu jalankan python app.py-nya ya. Semoga tidak ada error. Nah, ketika kita jalankan Python app.py ini, maka secara otomatis akan terbentuk file db.sqlite itu sendiri. Nah, untuk melihat bagaimana sih rupa skema tabelnya ini, bentuk tabelnya, teman-teman pastikan dulu untuk menginstal ekstensi namanya SQLite Explorer ya. Bentar guys, ada kesalahan. SQLite. Ada kendala nih guys, sebentar dulu ya. Kok nggak mau ya database misalnya nih, namanya SQLite kalau nggak salah. Nah ini SQLite ini, install yang ini ya, SQLite Explorer yang ada lambang bulunya ini ya, bulu ayam ya. Ini diinstal untuk bisa melihat bagaimana sih rupa db.sqlite ini, skema database kita. Dengan cara silakan klik kanan pada database-nya, open database, dia akan muncul SQLite Explorer, silakan dibuka
Dibuka DB skilletnya. Di sini ada dua tabel kan, yaitu yang pertama out model yang berisi username sama password. Yang kedua di sini ada block model yang berisi ID, judul, konten sama penulisnya. Oke, mantap kan? Tinggal diklik aja untuk lihat isinya, kan ini masih kosong. Ini juga masih kosong untuk out model. Jadi kita close dulu ya guys. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ini untuk melihat request responnya kayak gimana. Di sini saya biasanya menggunakan bantuan Insomnia. Teman-teman juga bisa menggunakan Postman untuk lebih memudahkan dalam melakukan request URL ke endpoint yang atau backend lah kita bikin. Di sini saya akan membuat project baru, namanya adalah blog ya. Sini saya bikin request baru, namanya adalah register user ya, post ya. Nah, di sini kita tambahkan alamat URL-nya, alamat servernya ya, web servernya garing API garing register ya. Nah, karena di sini yang kita butuhkan adalah multiplatform ya, body berupa multiplatform ya, untuk postnya ini untuk bisa mengirimkan atau mentransmisikan data dari front end ke back end. Jadi Insomnia ini adalah front endnya lah gitu lah, bahasa mudahnya. Jadi kita klik body, kemudian silakan pilih multiplatform, silakan diisi sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Username sama password harus sama ya, kalau enggak nanti error. Username sebagai tumpuan anunya ya, identifiernya. Misalnya username-nya namanya buat dulu dah, password misalnya username namanya code 165 ya. Username misalnya super admin. Oke, sekarang kita coba apakah bisa, semoga berhasil. Oke, gagal. Object of the response is not serializable, ada di mana ini? Pasti ada di sini ya. Ini. Jadi kalau kayak gitu, ini kan belum ada ya, saya lupa tambahin ini make response. Kalau ada error seperti ini, jadi responsnya itu harus dalam bentuk JSON serializable. Jadi tambahkan make response di dalamnya. Ini oh ya, ini untuk di sini kan function post ini belum ada returnnya seperti apa. Ini saya tambahkan return untuk function post. Misalnya returnnya Sonify ya, Sonify. Silahkan login, silahkan register. Kalau yang ini jika data username sama data passwordnya tidak ada, maka silakan register, atau teman-teman bisa mengetikkan username atau password tidak boleh kosong ya. Kan kalau if data username sama and password salah satunya tidak ada, maka dia akan kondisi ini akan menghasilkan false kan, akan mengeksekusi yang ini. Nah, ini oke, sip. Semoga bisa. Kita lagi. Oke, berhasil, registrasi berhasil. Nah, ini coba kita tadi saya kosongin passwordnya, misalnya nih username atau username bro. Ini mah Indonesia campuran bahasa Inggris. Username atau password tidak boleh kosong. Ini kan tadi super admin kan sudah terdaftar tuh. Coba kita lihat dulu isi database-nya apaan sih. Out model ya di sini. Nah, wah udah 2 ini yang terdaftar ini. Coba udah 2 ya, mohon maaf ya teman-teman, ini double akses ya, harusnya 1 kali aja ini. Coba saya sekarang bikin post baru untuk login. Kita coba request loginnya, login user. Sini ada post multiplatform ya, sama ya kayak tadi, ada username sama ada password. Tadi username-nya apa?
kode 165, kemudian passwordnya adalah super admin. Di sini jangan lupa alamat endpointnya login ya. Oke, coba kita coba untuk login ya, login yang ini ya, ke reset login user. Kita coba dulu apakah berhasil. Oh, ternyata login sukses. Loginnya sukses. Coba saya kurangin ini, apakah apa yang akan di... Wah, kok ini login sukses ya. Harusnya ketika passwordnya ini nggak sama. Mohon maaf ya, bukan passwordnya ya, tapi username-nya ya. Username-nya ini. Nah, login gagal. Jadi kan di sini saya hanya mengquery ya, mencocokkan apakah data username itu ada di dalam out model ya. Harusnya kan apakah data username sama passwordnya ada di dalam out model itu, database out model itu kan, harusnya begitu. Nah, nanti teman-teman bisa kreasiin mungkin data username-nya atau passwordnya juga bisa dikombinasiin berdua gitu. If data username in query benar, terus if lagi data username in apa namanya, misalnya gini ya, kayak gini ya. Mungkin nanti aja kita lanjutkan ya, untuk mungkin di video selanjutnya akan saya develop lagi codingan ini. Jadi intinya dia akan mencocokkan username, apakah username yang sudah terdaftar di registrasi dengan yang dimasukkan di login itu sama. Kalau sama, maka loginnya akan sukses ya. Username ini ya. Kalau mau password juga bisa, tinggal diganti data username sama dengan password. Ini namanya list comprehension ya teman-teman. List comprehension namanya teknik di Python untuk looping di dalam iterasi, di dalam list ini ya. Nah, oke, silakan. Oke, ini sudah berhasil kita loginnya. Nanti saya akan sambung video ini dengan menambahkan jika username sama passwordnya tidak sesuai, maka loginnya akan gagal, dan loginnya akan sukses jika user sama passwordnya sama seperti yang didaftarkan di database. Sama kan saya tambahkan ketika user login akan mengenerate token untuk login, kemudian akan digunakan untuk mengakses endpoint yang endpoint yang diprotect, yang hanya bisa diakses ketika kita menggunakan atau memiliki tokennya. Oke, nantikan video selanjutnya part 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap stay tune di cara membuat fitur login dan register dengan Flash RESTful ini ya. Untuk part 2-nya akan segera tayang. Oke, terima kasih.